Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Atta Prayuda dengan NIM 230102070 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan inovasi AR saya dengan judul inovasi web AR menu untuk warung HTS. Kita masuk ke tahap 1, yaitu eksplorasi dan identifikasi. Semuanya berawal dari observasi lapangan di tahap 1. Objek penelitian saya adalah warung HTS, sebuah UMKM kuliner di Jalan Garuda yang terkenal dengan menu dimsum mentai dan sebelaknya. Berikut adalah cuplikan videonya. Kamu bilang aku tak sama, tak seperti. Oke, setelah kita melihat video tadi, saya mengambil sebuah pertanyaan. Bagaimana cara membuat pelanggan bisa melihat porsi seblak atau porsi dimsum mentainya sebelum mereka memesannya dengan secara langsung? Walaupun kualitas produknya sangat baik, tapi pelanggan belum bisa melihat porsinya secara langsung karena di menu ukurannya tidak 1:1 dengan produk aslinya. Oke, kita masuk ke hambatan menu konvensional ya. Jika kita hanya mengandalkan menu cetak saja, pelanggan sering mengalami ambigu visual. Menu kertas sangatlah statis, tidak mampu menampilkan detail porsi yang akurat secara spasial, dan pada akhirnya menghasilkan tingkat engagement pelanggan atau interaksi pra pembelian yang sangat rendah. Kita masuk ke visi dan konsep solusinya. Untuk analisis kebutuhan pengguna ya, yang pertama di sini ada akses instan. Yakni pelanggan tidak perlu mendownload aplikasi lain untuk mengakses AR ya. Karena di sini saya menggunakan metode frictionless web AR. Lalu yang kedua di sini ada akurasi spasial. Representasi model 3D harus memiliki skala 1:1 terhadap porsi asli yang disajikan di meja ya. Lalu UI intuitif, antar muka yang bersih untuk menggunakan navigasi antar visual AR dan informasi dari menu yang tersebut. Lalu di sini untuk modelingnya, di sini saya menggunakan GLB, yaitu proses konversi aset makanan menjadi format GLB yang optimal. Teknik kompresi tekstur digunakan untuk memastikan loading time di bawah 3 detik pada jaringan mobile. Lalu yang kedua di sini ada WER integration, menggunakan library ARJS atau MainAR untuk menggunakan tracking, untuk image tracking. Sistem mengenali marker pada menu fisik dan merender objek 3D secara real-time di browser smartphone tersebut. Lalu di sini user journey ya, atau efisiensi. Perjalanan penggunanya menjadi sangat mulus atau seamless. Pelanggan duduk, scan QR di meja, browser terbuka, kemudian kamera diarahkan ke menu atau tempat datar, dan makanan visual langsung tersaji. Dari segi efisiensi komputasi, pendekatan WebR ini memangkas beban pengguna secara drastis. Jika menggunakan native app, pengguna harus mengunduh data puluhan megabyte. Namun dengan arsitektur web yang saya bangun, beban load hanya sekitar 3,2 megabyte. Hal ini adalah efisiensi kecepatan akses yang sangat kritikal bagi kelangsungan operasional UMKM. Nah, di sini jika di sini ada perbandingannya. Di atas menggunakan native AR app. Di sini pengguna harus mendownload aplikasinya yang sebesar 85 MB. Lalu di bawah di sini pengguna hanya perlu menggunakan kuota sebesar 3,2 MB untuk menload AR-nya tersebut karena basis AR saya menggunakan web. WWR ini memberikan kecepatan akses 25 kali lebih cepat dibandingkan aplikasi native yang sangat kritikal
bagi pelanggan UMKM dengan waktu tunggu terbatas. Dan inilah implementasi akhirnya desain antarmuka dirancang dengan pendekatan mobile first. Visualisasi 3D dari format GLB mendominasi layar untuk memberikan impresi porsi yang kuat. Lalu di sini untuk renderingnya sendiri saya menggunakan real-time GLB yang sudah saya buat menggunakan web Messi AI. Lalu di atasnya terdapat keterangan nama menunya tersebut. Oke, sampai di sini presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.